viral berita tentang surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musalla. Ada kegiatan yang boleh pakai speaker luar dan ada kegiatan yang cukup speaker dalam. Itu semua, kata beliau, untuk meningkatkan ketertiban, ketentraman dan keharmonisan antar masyarakat. Beberapa minggu yang lalu sebelum itu viral lagi berita sebuah masjid dindingnya dicoret, Al-Quran dipijak, disobek, tulisan anti-Islam secara terbuka, saya kafir, Islam tidak diridhai, dan tulisan lainnya bertulis jelas dan mencolok sebagai pelecehan dan simbol kemunduran Islam jauh dari kejayaan. Betapa banyak kasus penghinaan terhadap Islam, kasus penganiayaan terhadap kaum muslimin, kasus kezaliman terhadap para ustaz, bahkan sekarang sedang berlangsung di India pembantaian umat Islam secara terbuka. Semua itu terjadi. Yang malah mirisnya lagi, kasus-kasus tersebut tidak sedikit terjadi di daerah mayoritas umat Islam. Sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalah ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillati nahnu yawma idzin, qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wala yanza'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabah minkum wala yaqdhifanna Allah fi qulubikum al-wahna. Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahnu, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Daud. Hampir saja bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam, layaknya bagaikan memperebutkan makanan yang berada di mangkok hidangan. Seorang sahabat bertanya, apakah kami ketika itu sedikit ya Rasulullah? Rasul menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian dan akan menanamkan ke dalam hati kalian al-wahan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu al-wahan? Beliau menjawab, cinta kepada dunia dan sangat takut kepada kematian. Ada 4 langkah yang harus dilakukan umat Islam untuk kemajuan Islam. Pertama, penguatan iman dan ilmu tauhid. Allah berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'buduni wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Al-Anbiya 92-93. Sungguh agama tauhid inilah agama kalian, agama yang satu, dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka. Masing-masing golongan itu akan kembali kepada kami. Kemajuan Islam dapat dicapai dengan modal kekuatan iman dan tauhid ma'rifatullah. Mengenal Allah, mengenal sifat, mengenal asma dan mengenal af'alnya sebagai pondasi utama kekuatan persatuan umat yang tiada goyah. Karena itulah dapat dipastikan Islam mundur bahkan hancur ketika ilmu tauhid dikesampingkan. Bahkan dianggap suatu ilmu yang tiada modern, kolot, tidak up to date. Umat Islam bodoh tentang Allah, bahkan keluar dari pemahaman tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabat salafus saleh,
Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Asy'ari dan Abu Hasan Al-Maturidi terjebak dalam aliran mujassimah, mumathilah dan musyabbihah. Padahal sangat mudah dan sederhana memahami kesempurnaan Allah. Laisa kamitslihi syai', tiada satu pun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Hanya ketika umat Islam dekat dan kuat dalam ilmu tauhid, ma'rifatullah, maka Allah akan membuat Islam itu maju dan berada di puncak kejayaan. Itulah makna al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Menganggap sepele ilmu tauhid, apalagi jatuh dalam kesyirikan, adalah penyebab utama kehancuran Islam. Menyekutukan Allah sama dengan mengundang bala dan bencana serta kehancuran, bahkan merupakan alarm kiamat kubra di depan mata. Iman, tauhid, ma'rifatullah adalah modal utama kejayaan Islam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Langkah yang kedua untuk mewujudkan kemajuan Islam, penguatan rasa kasih sayang dan empati persaudaraan. Rasa persaudaraan dan kasih sayang, seiman, seakidah, seagama adalah bukti nyata kesuksesan Rasulullah dalam mempersatukan penduduk Ansar Madinah dengan Muhajirin Mekah pada awal hijrah Islam, sehingga penduduk Ansar Madinah dengan bahagia dan senang hati menyambut kedatangan saudara mereka dari Mekah. Ada yang berbagi rumah, berbagi kebun kurma, berbagi ternak hewan piaraan. Bahkan rasa persaudaraan tersebut tembus melebihi ikatan garis nasab keturunan, dan mereka sampai di puncak kejayaan Islam. Bayangkan penduduk Muhajirin Mekah meninggalkan rumah, tanah, harta, usaha menuju hijrah Madinah dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Lebih banyak harta yang tinggal daripada harta yang dapat dibawa. Ternyata disambut penduduk Ansar Madinah dengan kasih sayang, empati, persaudaraan iman. Dan mereka hidup bahagia walau bukan di tanah kelahiran sendiri. Rasa kasih sayang dan empati persaudaraan inilah yang membuat mereka bahagia dan sampai di puncak kejayaan Islam. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga mampu mencintai saudaranya seperti menyayangi diri sendiri. Berkasih sayang dan rasa kebersamaan dengan saudara seakidah adalah kunci sempurna iman dan kejayaan Islam. Bahkan Rasulullah menggambarkan bahwa orang mukmin terhadap saudaranya yang mukmin bagaikan tubuh yang satu. Apabila sakit sebagian anggota tubuh, maka dirasakan sakit oleh seluruh tubuh lainnya. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza istaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad bisahari wal huma. Rawahu Bukhari wa Muslim. Langkah yang ketiga untuk kejayaan Islam, Al-Quran dan Sunnah merupakan tuntunan utama. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Di dalam sebuah riwayat Irbad, beliau mengatakan, satu ketika Rasulullah salat bersama kami. Beliau lantas menghadap arah kami
dan memberikan nasihat sangat menyentuh hati. Semua mata menangis dan hati bergetar. Lalu seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, seakan-akan adalah nasihat ini sebuah nasihat perpisahan. Lalu apa yang engkau wasiatkan kepada kami?" Beliau mengatakan, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa taat dan mendengar, meskipun yang memerintah adalah seorang budak Habasyi yang hitam. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, sunnah para khalifahku yang lurus, dan mereka benar-benar dalam hidayah Allah. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham." Hadis riwayat Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, banyak perselisihan dan perbedaan pendapat di akhir zaman ini. Bahkan tidak jarang berbeda satu aliran, bukan hanya menganggap bid'ah aliran orang lain, tapi sampai mengkafirkan semua aliran yang tiada sama dengan mereka. Dakwah agama dibangun dengan dasar kebencian dan kemarahan. Padahal perbedaan hanya sebatas masalah furu'iyah, nilai-nilai agama, dengan membenturkan antara Nabi dengan sahabat, apalagi para ulama. Kalau kamu mengamalkan ibadah model A, maka kamu mengamalkan ibadah Nabi. Kalau kamu mengamalkan model ibadah B, maka kamu mengamalkan ibadah sahabat. Apakah kamu pilih model ibadah sahabat atau pilih model ibadah Nabi? Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah orang-orang yang sekelas sahabat yang telah mendapat jaminan surga dari Nabi merubah ibadah Nabi? Mereka itu kita anggap sebagai pelaku bid'ah. Na'udzubillah. Ada lagi dakwah agama membenturkan imam mazhab dengan Nabi. Kita tidak perlu bermazhab, kita tidak perlu ikut ulama, cukup ikut Nabi. Sekilas benar dan aman pernyataan tersebut. Tapi bagaimana kita dapat membayangkan orang-orang yang hidup dekat dengan kiamat baru lahir, jauh dari Nabi 1440 lebih jaraknya, mereka cukup ikut Nabi, tiada perlu ikut imam mazhab, para ulama, bahkan sahabat. Aneh, semua hadis ditulis oleh sahabat, oleh imam mazhab, bahkan Al-Quran itu sendiri tidak ditulis dan dibukukan oleh Nabi, tetapi semua ditulis oleh sahabat dan para ulama. Lalu para imam mazhab dianggap sesat. Para imam mazhab menghafal Quran jutaan hadis dalam kepala. Bahkan mereka peletak dasar cara berijtihad, memahami agama dan istinbat hukum. Inilah rahasia yang Nabi katakan, hancur Islam, jauh dari kejayaan, karena umat Islam terjebak dalam perbedaan, tiada siap dan tiada senang pada titik kesamaan. Langkah yang keempat, semangat islah antar sesama muslim yang berbeda pendapat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Perbedaan pendapat di tengah-tengah umat Islam kebanyakannya adalah perbedaan masalah fur'iyah, cabang-cabang Islam. Kita mesti berlapang dada dengan perbedaan itu, agar umat ini tetap bersatu padu dan musuh-musuh Islam tidak tertawa melihat perkelahian dalam diri umat Islam itu sendiri. Bahkan Rasulullah dalam riwayat Baihaqi mengatakan, ikhtilafu ashabi rahmatun, suatu kenyataan bahwa perbedaan pendapat para ulama, para sahabat, semua karena dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Antara lain, banyak dalil-dalil agama yang ta'arud, bertentangan antara satu dalil dengan lainnya.
antara lafaz am, khas, mutlak, muqayyad, hakikat, majaz, nasah dan takwil, serta cara mengompromikan dalil. Ada yang tiada ketemu satu dalil dan ada yang menganggap hadis dhaif, tiada boleh mengamalkannya walau dalam fadailul ibadah. Ada pula disebabkan perbedaan dalam qawaid usuliyah, sehingga semua itu berakibat beda di dalam istinbat dan dalil hukum. Oleh sebab itu, maka sungguh sangat patut dan wajar kemajuan Islam adalah satu penyebabnya terletak pada semangat islah berdamai dengan perbedaan pendapat. Sebagai satu rahmat dari Allah dan saling tenggang rasa serta menghargai pendapat orang lain. Sebaliknya, kehancuran Islam dapat dipastikan terjadi ketika saling memaksakan pendapat dan tiada menghargai perbedaan. Betapa indahnya Imam Syafi'i sebagai tokoh yang mempelopori sunat baca kunut pada salat subuh. Ketika beliau menjadi imam di Masjid Imam Malik, ternyata Imam Syafi'i tiada membawa kunut subuh. Lalu ditanyakan kepada beliau, kenapa tiada membaca kunut subuh? Imam Syafi'i menjawab, saya meyakini kunut pada salat subuh adalah sunat. Tetapi guru saya, Imam Malik, yang sekarang berada dalam kubur, mengatakan tiada sunat. Karenanya saya lebih menghormati dan menghargai guru saya yang di dalam kubur ketimbang memaksakan pendapat saya yang berbeda dengan beliau. Semoga Allah membuka kejayaan Islam dengan kekuatan persatuan tauhid iman, kasih sayang, empati persaudaraan, Al-Quran menjadi sunnah yang utama di dalam kehidupan, bimbingan para ulama dan semangat islah menerima perbedaan, sehingga kita dapat merasakan kejayaan Islam dan kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah menjadi sebuah kenyataan yang penuh kasih sayang, bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hanya dengan mengharap bantuan Allah semua itu dapat kita rasakan.